28. Dalam nama Tuhan Yesus saya mulai ayat 23. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menetapi janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanya dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 ekor tepung dan sesuai lembu. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil seluruh anak-anaknya. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu perempuan itu, "Mohon bicara kepadaku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuhanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya." Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup setelah dia kiranya kepada Tuhan. Lalu sesudahlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Demikianlah berita Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah cerita tentang seorang nabi besar, tetapi yang lebih banyak bertindak dan bertugas, berfungsi sebagai seorang hakim. Ketika itu Israel belum punya seorang raja. Maka untuk mempersiapkan raja di antara mereka, Allah mempercayakan tugas-tugas kepemimpinan di bumi itu kepada hakim. Hakim itu bukan hanya bicara tentang firman Allah, bukan hanya bicara tentang ajaran-ajaran dari kehendak Allah di dalam bait-bait Allah ataupun di tempat kehidupan sehari-hari, tetapi juga dia mengatur hukum tentang jasa, tentang hukum peternakan, tentang hukum bersaudara, tentang harta warisan dan sebagainya. Dan salah seorang hakim yang paling tua dan yang awal kali membentuk kerajaan itu bernama Samuel. Menarik sekali dari cerita Samuel bahwa dia adalah anak yang terlahir dengan perjuangan doa seorang ibu. Ibunya adalah seorang Hana namanya. Dia meminta kepada Tuhan. Satu waktu dia berkunjung ke bait Allah di Silo, di situ ada seorang imam yang bernama Eli, dan kemudian dengan sujud dia menyembah Tuhan. Terdengar hanya tangisannya. Imam ini tertarik, apa yang terjadi dengan ibu ini? Ternyata dia meminta seorang anak. Kalau boleh, Tuhan berikan anak padanya. Maka benarlah ketika dia hamil dan dia melahirkan dalam usia sebelum anaknya lepas cerai susu. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris sapi sebelum lepas. Itu jadi kira-kira berusia 2 tahun. Samuel itu sudah cerai susu dari ibunya, maka ibunya bawa ke bait Allah di Silo. Bertemu lagi dengan Imam Eli. Dan di sana dia berkatakan, "Imam, so ini itu anak yang dulu. Saya minta dan Imam doakan saya. Sekarang dengan mempersembahkan seekor lembu, lembu itu harus lembu jantan. Kemudian dia harus baik. Kemudian dia harus yang usia muda. Dia persembahkan lembu itu dan membawa anaknya. Ini ya Tuhan. Anak, pakailah dia menurut kehendakmu, menurut rencana." Saudara-saudara, saya pikir kita juga ada pada titik ini. Polisi ini bukan robot. Polisi adalah manusia. Ketika berbicara kepentingan anak, siapapun akan berada pada satu titik kalimat yang sama. Tuhan, tolong anakku. Tuhan, berkati anak. Tuhan, sertai anak. Amin. Kita pasti berada pada titik ini. Sekuat apapun kita. Saya pada hari ini hendak mau mengajarkan kepada kita tentang sebuah berita yang sudah didengung-dengungkan. Generasi milenial. Presiden pun itu berulang-ulang bicara tentang generasi milenial. Di seluruh muka bumi ini termasuk di Indonesia, generasi ini adalah generasi yang patut untuk dipelajari kembali. Generasi yang patut untuk didampingi. Generasi yang harus selalu berada di dalam semangat kita. Yang sekarang ini, yang sementara
bergerak di bawah dari kita itu adalah generasi X, generasi Y. Jadi generasi milenial itu ada generasi X, ada generasi Y, dan ada generasi Alpha. Yang sekarang yang sementara bergerak itu, yang sementara tumbuh itu adalah generasi Y. Generasi Y itu yang sekarang berusia 27 tahun sampai yang sekarang berusia 10 tahun. Jadi mungkin ada dalam usia anak-anak kita. Hampir kita semua punya anak-anak seperti itu. Di atas daripada generasi itu adalah generasi X. Mungkin kita sebagian yang berusia di bawah 50 berada pada usia itu. Tetapi kalau sudah di atas generasi usia 50 itu sudah masuk disebut sebagai generasi baby boomers. Itu adalah yang melahirkan generasi X, Y, dan Alpha. Saya mau memulai penjelasan dari generasi baby boomers. Generasi baby boomers itu adalah generasi yang pekerja keras, penuh dengan disiplin, sampai tak jarang dia harus mengorbankan keluarganya. Anak-anak kehilangan perhatian karena mereka semuanya bertempur dengan kehidupan. Memang bapaco begitu, dan agak sedikit gatel. Ya, gagap teknologi gitu. Ya itu usia-usia saya gitu ya, yang 50 up. Seperti itu. Kabak Ops juga berusia 50. Nah, itu. Generasi ini adalah generasi yang tidak tahan dikritik. Begitu. Kenapa? Karena dia apa yang dia lakukan itu benar. Dia tidak pernah berusaha untuk melenceng daripada itu. Yang dia lakukan adalah benar. Oleh karenanya pada generasi ini kalau dikritik dia suka tersinggung. Apa yang kau kritik? Yang saya bilang benar, kok kau kritik saya? Gitu ya. Sesudah itu adalah generasi X. Generasi X ini yang berusia di bawah 50. Dari 28 sampai menjelang 50. Itu generasi X. Ini generasi yang sedih. Generasi yang sedih ini oleh karena dia korban dari bapak ibunya yang generasi baby boomers itu, yang penuh dengan perjuangan kerja keras, bapacol betul, membuat mereka kehilangan perhatian. Mereka harus hidup mandiri, mereka belajar sendiri, mereka berdoa sendiri, dan seterusnya. Semuanya serba sendiri. Dia sering disebut sebagai generasi yang sepi. Generasi yang sepi. Sesudah itu adalah generasi Y yang sekarang ini. Yang sekarang ini. Itu yang berusia sekarang umur 27 tahun sampai yang sekarang mungkin cucu kita yang berusia 10 tahun. Mereka ini adalah generasi emasnya Indonesia, generasi emasnya Malaysia, generasi emasnya Vietnam, semua negara-negara di dunia. Mereka ini adalah generasi yang tidak mengenal batas pergaulan. Dia bergaul dengan siapa saja. Dia sangat terbuka dengan agama apa saja, dengan suku bangsa apapun. Dia sangat. Coba Anda perhatikan, ada komunikasi lewat Google, lewat Zoom meeting yang mereka lakukan itu antar bangsa. Mereka bergaul. Kemudian yang paling menarik, generasi ini yang berusia 27 ke bawah, itu adalah generasi yang senang dengan bisnis-bisnis baru. Yang disebut dengan istilah presiden startup. Mereka suka dengan bisnis-bisnis rintisan baru. Mereka tidak terlalu demen untuk ikut orang tuanya polisi, dia juga jadi polisi, dia kurang demen. Kalaupun dia ikut, tetapi dia pasti punya bisnis yang lain. Dia buka gorengan, dia punya kebun, dia punya ternak babi, dia punya bisnis yang lain. Makanya tidak heran di antara kita kalau lihat anak-anak kita itu yang usia 27 sekarang ini itu sudah punya uang sampai miliar. Mereka kuat sekali dengan bisnis. Yang kedua, mereka terkadang bekerja dengan pakaian seragam, diterima tes di BRI misalnya untuk menjadi pegawai kontrak di BRI dan semua. Kalau dulu bilang kerja di bank, orang gaji besar nih. Tapi mereka siap tinggalkan pekerjaan itu kalau dia lihat gaji di sini kecil, lebih besar bisnis di sana. Dia pindah ke sana. Kadang kita orang tua jadi bingung dibuatnya. Tapi itulah dia. Bahkan ada yang saya dapatkan di Parigi ini, anak di Mauti itu, dia sudah bekerja di Bank Sultan, Sulawesi Tengah, BPD Sultan, dia tinggalkan. Dia sekarang bisnisnya apa? Roti. Ternyata hitung-hitungan dia keuntungannya lebih besar dibanding dia bekerja kantor. Ya, orang tuanya bingung. Tetapi ternyata saya bilang tidak, inilah generasi kita. Ini generasi milenial. Ini adalah generasi Y. 27 sampai 10 tahun.
dan kemudian generasi Alpha. Generasi Alpha ini rata-rata masih kecil, di bawah 10 tahun, dan ada yang belum lahir. Mereka lagi juga yang akan melanjutkan, belum tahu bentuknya seperti apa. Mari kita fokus pada generasi Y. Generasi ini adalah generasi yang secara finansial dia akan diciptakan, ataukah lingkungan yang menciptakan dia akan menjadi orang-orang kaya baru di Indonesia. Akan menjadi orang kaya baru di Indonesia. Dari sisi kebutuhan bapak-bapak, pada kita ada polisi-polisi junior. Jangan heran yang sekarang berusia 27 tahun ke bawah. Mereka menjadi polisi-polisi dengan karakter yang berbeda dengan kita. Dia tetap ikut semua aturan, dia tetap ikut semua keputusan-keputusan. Tetapi ada kegiatan hidupnya yang lain. Dia tidak hanya makan dari gaji seorang polisi. Dia punya bisnis yang lain. Itu satu. Yang kedua, dia punya pergaulan sangat terbuka dengan siapa saja. Dia akan ada di mana-mana. Karena memang itu adalah generasi dia. Itu adalah karakter dia. Itu adalah gaya hidup dia. Yang ketiga, yang paling penting dari semua itu adalah lihat bagaimana pergumulan seorang perempuan, seorang mama, seorang ibu terhadap anaknya Samuel. Maka baiklah kita generasi yang lebih tua harus tetap mengajak mereka, ayo nak ikut Tuhan. Ayo nak tetap setia untuk beribadah. Ayo nak jangan cuma sekedar cari uang. Letakkan pengharapanmu di dalam kasih setia Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan berkat dan kehidupan kekal yang masa akan datang. Amin. Kenapa? Kata penting dari generasi ini adalah suka dengan usaha-usaha rintisan. Kalau secara positif iya, usaha rintisan. Kalau dia buka gorengan, jual di pinggir jalan, iya, bagus. Kalau dia kemudian piara babi, bagus. Piara sapi, bagus. Piara ayam, dia suka sekali dengan usaha-usaha rintisan yang dia yakini akan menghasilkan uang banyak. Tetapi jikalau kemudian kehidupan beragamanya, kehidupan takut akan Tuhannya tidak betul-betul diterapkan secara disiplin dan kokoh, ada hal yang negatif dari startup itu, usaha rintisan. Bapak-bapak polisi kurang lebih 3 tahun terakhir ini pasti menemukan kasus ada seorang anak remaja yang menjual temannya menjadi PSK. Dia berpikir bisnisnya, bukan dia berpikir dosanya. Betul ya? Iya. Ada seorang anak remaja, dia tidak mengkonsumsi narkoba, tapi dia menjual narkoba. Itu adalah usaha rintisan bagi dia. Dia tidak berpikir dosanya. Yang dia pikir adalah uangnya. Di mana letak masalahnya? Letak masalahnya satu. Kita terlalu mendewakan generasi milenial dengan tidak mendampingi mereka dengan ajaran agama yang baik. Amin. Penting bagi kita. Orang harus sadar benar itu, bahwa bangsa ini sangat terancam. Makanya presiden itu sudah mulai bicara dengan panjang kuat sekali. Dia ingatkan bangsa ini, hati-hati dengan generasi milenial, terutama kehidupan beragama. Kalau salah, memang betul-betul hancur negara ini. Kita tidak hanya berhadapan dengan teroris yang jumlah 3 itu akan lebih banyak, karena mereka berpikir saya menjadi teroris kan juga dibayar. Startup, usaha rintisan. Saya menjual diri itu tidak apa-apa, yang penting saya dapat uang. Startup, usaha rintisan. Saya menjual narkoba tidak masalah, yang penting saya dapat uang. Kira-kira seperti itu. Nah, lihatlah tentang apa yang diperjuangkan oleh Hana, yang dia minta, Tuhan inilah anakku, pakai dia, jadikan dia sebagai alatmu, jadikanlah dia sebagai kendaraan Tuhan, dan bertakhtalah dalam hidupnya. Amin. Makanya Bapak, ketika kita meninggalkan rumah, satu doa yang harus kita katakan kepada Tuhan. Saya bekerja hari ini untuk rumah tangga, ya Tuhan, berkati anak. Ya Roh Kudus pimpin dia. Biarlah dia menjadi anak yang akan menyenangkan Tuhan. Dia akan menjadi anak yang akan menghormati pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karenanya renungan ini berkata, kita memang bukan robot, tapi polisi adalah anak-anak Tuhan
yang akan selalu didengarkan oleh Tuhan ketika dia berseru tentang anak-anak dan cucu-cucu yang terlahir dari generasinya. Tuhan memberkati saudara. Amin.